Oke, selamat sore teman-teman. Kali ini kita bakalan ngomongin dunia perbankan di masa pandemi corona. Oke ya, karena kan sekarang kan lagi banyak yang sulit ya Mas. Kebetulan saya sama Mas Koko yang punya channel ini, beliau adalah beliau kerja di salah satu perbankan di Yogyakarta, dan kali ini aku bakalan tanya nih, karena kan di Indonesia ini kan banyak banget yang kredit, terus banyak juga yang punya cicilan untuk usaha atau motor, mobil, mungkin kendaraan ya. Jadi kali ini aku pengen bahas ini nih, jadi pengen tanya sama beliau, karena beliau kan di perbankan, jadi mungkin lebih tahu juga. Yang pengen saya tanyakan sih ini, untuk saat ini sih, misalkan ya Mas ya, kan lagi sulit-sulit banget nih untuk ekonomi di Indonesia. Terus kan banyak juga orang yang collab ya usahanya, mulai dari nol. Nah, misalkan nih orang yang pengen mulai dari nol, yang sebelumnya punya usaha, dan sudah berjalan lancar, kemudian di corona ini kan collab, misalkan pengen melakukan pengajuan kredit, itu kira-kira bisa nggak Mas? Atau ada syarat-syarat tertentu mungkin? Sebenarnya bisa, tapi kembali lagi ke masalah perbankannya itu. Karena kadang perbankan ataupun leasing, kadang posisi sekarang ini juga posisi masih sulit. Jadi dalam arti, katakan nih, kita mau ngajuin kredit, tapi ternyata banknya malah nggak berkenan untuk ada pengajuan. Karena mungkin kondisi saat ini banyak perbankan ataupun leasing itu sedang restruktur, melakukan restruktur kepada para nasabah yang sudah berjalan. Oh, berarti gitu. Yang nasabah kemarin melakukan restruktur sehingga perputarannya sedikit ini ya terhambat. Nah, jadi untuk yang baru mungkin masih dipending, karena mungkin masih nunggu waktu selang 1 atau 2 bulan berikutnya. Tapi kembali lagi ke masing-masing kebijakan perbankannya. Setiap ini beda ya? Ya beda. Tapi masih ada beberapa kayak BRI, yang Mandiri, yang Kur itu masih tetap jalan. Cuman kalau bank yang swasta, kebanyakan hampir sebagian besar itu pending pencairan baru. Oh, itu kira-kira sampai kapan Mas? Ini sering ganggu banget ini. Kira-kira sampai kapan? Kalau pastinya sih kita juga tidak tahu ya. Akhir 2020 mungkin? Bisa dikatakan 2-3 bulan lagi, bisa dikatakan 6 bulan lagi. Ya, semua masih serba belum tentu. Tergantung ini ya, kebijakan dan situasi corona ini. Betul. Cuman ada hal-hal yang bisa pencairan, kadang kondisinya itu diblokir angsuran sampai 3 kali, bahkan ada yang sampai 6 kali angsuran. Biasanya gitu sih Mas. Jadi ini ya, berarti memang kondisi saat ini tuh yang lagi anjlok mungkin malah bisa jadi semakin anjlok ya Mas. Iya. Jadi untuk mengawali lagi kan susah banget gitu. Betul. Ya semua masyarakat itu pasti juga kena dampaknya. Di sisi lain, yang secara tidak langsung bank itu malah justru kena dampak yang cukup besar. Ya, karena pertama ngurusin restruktur yang biasanya ada pendapatan, ternyata nggak ada pendapatan. Toh juga dia masih juga gaji beberapa karyawannya, bahkan sampai ada yang di PHK juga. Itu yang juga berat. Itu sih Mas. Tapi alhamdulillah Mas Koko enggak ini ya. Alhamdulillah masih diberikan nafas yang rada panjang. Oke deh. Gitu. Jadi misalkan nih teman-teman yang pengen ngajuin kredit buat usaha memulai baru, usaha new normal ini ya. New normal kan kita harus hidup baru dengan cara yang gimana ya? Semuanya serba bersih lah. Pokoknya gitu. Tapi kata-kata new normal itu untuk new normal gaya hidup aja, bukan untuk sisi keuangan, sisi ekonomi tetap belum normal. Jadi cuman masalah itu tadi, masalah kesehatan dan cara hidup kita itu new normal, tapi sisi ekonomi itu masih
amburadul kasarannya kan Amburadul, seperti ya. itu. Memang semua kondisi saat ini mulai dari benar-benar dari nol semuanya. Itu sih Mas. Soalnya ini sih Mas, apa kan banyak juga yang Hah? ngeluh, termasuk saya sih, saya juga punya utang. Tapi alhamdulillah Punya ya, utang nggak, Mas? Punya lah. Tapi alhamdulillah sih ini, alhamdulillah masih bisa. Ya. Tapi kan mungkin kan di luaran sana kan banyak juga yang sampai Nggak bisa bayar. nggak bisa bayar. Nah itu konsekuensinya gimana Mas? Kalau nggak bisa bayar gitu Mas? Nah, Misalkan sudah restruktur, mungkin selama 3 bulan tidak bayar, tapi setelah 3 bulan itu tetap nggak bisa bayar, itu konsekuensinya gimana? konsekuensinya, jadi katakanlah dari teman-teman itu ada yang nggak bisa bayar, memang itu nanti akan masuk ke kolektibilitas yang besar. Berarti ada tunggakan yang kalau mungkin diperpanjang 3 bulan dan selanjutnya berarti sudah 4 bulan, berarti memang dia nggak bisa bayar. Otomatis yang pakai jaminan kendaraan alangkah baiknya datang ke perbankannya atau leasing. Mas, ini saya kondisinya seperti ini, sampaikan aja, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Toh juga itikadnya kita mau baik, mau mau pulih, itu seperti apa pasti dari pihak perbankan atau leasing pasti ada solusi. Masih solusi ya. Jadi walaupun nggak bisa bayar, tetap kita beretikat baik, itu lebih aman ya. Daripada kita lari-larian kabur. Ya, gitu. itu malah akan menambah masalah yang lain. Itu sih Mas. Jadi ya mending ada masalah apa, alangkah baiknya kita hadapi. Nggak usah kita lari ya Mas ya. Tapi itu kemungkinan ada restrukturisasi lagi nggak? Misalkan 3 bulan sudah lewat, mesti jadi ada? mungkin solusinya win-win solution. Katakanlah posisi terpait nggak bisa bayar, misalnya ada punya aset yang lain untuk ngurangin atau untuk melunasi, akan dibantu untuk pembayaran pokoknya aja. Mungkin solusi perbankannya bisa seperti itu. Karena setiap perbankan pasti beda juga ya. Ya. Tapi rata-rata kayak gitu. Ya. Jadi bisa diperpanjang lagi dengan jangka waktu misalnya 3 bulan atau 6 bulan lagi, atau mungkin cari solusi yang lain dengan cara jual aset yang lain, atau mungkin jual aset yang dijaminkan. Gitu sih. Mungkin teman-teman yang punya angsuran atau punya kredit dan sudah mengajukan restrukturisasi, Ya, atau relaksasi. silakan tinggalkan komentar relaksasi kalian udah berjalan berapa bulan. Tinggalkan komentar aja nanti, atau tanya-tanya langsung sama Mas Koko yang punya channel ini, pasti nanti dijawab juga. Nanti, Siap. Insya Allah mewakili sih dari Kondisi saat ini ya, mewakili dari segala perbankan sih ke semuanya. Tapi kembali lagi untuk kebijakan setiap bank itu pasti lain-lain, beda. Cuman rata-ratanya kayak gitu. Ya. Soalnya kan, tapi bank juga katanya ini collab ya Mas ya. Ada Banyak beberapa yang, bank juga collab, makanya yang terutama sih kesulitan modal. Kesulitan. Ya, jadi mau gaji juga sulit, mau kemarin ngasih THR pun juga dicicil. Ya, berbagai macam kondisi, tapi gimana caranya sih bertahan kondisi seperti ini? Cuman itu aja. Gitu. Ya, semoga sih ya. Ya, Sampai semoga 2020 ini sudah bisa normal. kembali normal untuk ekonominya, nggak cuman gaya hidup kita aja yang Ya. normal, tapi semoga ekonomi juga Kembali pulih kembali seperti normal. biasa lah ya. Intinya adalah misalkan kesimpulannya misalkan teman-teman yang pengen punya rencana untuk membangun usaha untuk saat Ya. ini, mungkin agak sulit untuk pengajuan kreditnya karena memang kondisinya lagi belum stabil. Ya, Jadi mungkin kita bisa tahan-tahan dulu, pending atau dulu, pakai modal yang lain dulu. pakai modal yang Orang sedikit tua lah. atau keluarga mungkin bisa membantu. Karena perbankan bakalan sulit. Untuk kredit mobil aja sekarang Gimana? DP 50% aja itu sulit kok sekarang. Di ACC-nya itu sulit, kredit motor juga sulit, makanya Karena kan pengaruh blacklist ya. pengaruh corona juga, Oh, karena ya mungkin kan ketakutan perbankan juga, ketakutan leasing kan. iya, ya semua faktor pengaruh lah ya. Tapi ya gimana lagi, inilah hidup yang harus Ya, kita jalani. harus kita hadapi. Ya intinya kayak gitu. Thank you banget Terima Mas kasih. Koko udah menjawab pertanyaan saya. Ya,
Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Silakan tinggalkan komentar. Misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut Silakan. atau belum Tahu kita lah. sampaikan di video ini, silakan tinggalkan komentar. Nanti bakalan dijawab sama Mas Koko. Thank you Siap. banget. Ya. Sampai jumpa. Jangan lupa klik like dan subscribe juga. Terima kasih.